Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi dengan channel GPS Coy, channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kicau. Bila teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas murai batu pastol saya ya teman-teman, yang saya kasih nama Putra Petir ya teman-teman. Eh, ini saya akan memberitahukan kepada teman-teman perawatan yang saya lakukan sampai di lomba, dan punya keinginan juara gitu kan, bisa stabil gitu kan. Nah, dari sini yang saya lakukan ternyata tidak seperti yang saya bayangkan ya teman-teman, bisa stabil terus bisa ini gitu kan, apalagi mencetak dari nol ya ibaratnya gitu teman-teman. Nah, jadi apa yang terjadi ya teman-teman, ini kan saya pertama tidak banyak waktu ya teman-teman, tidak banyak waktu, tidak pernah diumbar ya teman-teman, jadi hanya mengandalkan rawatan harian dan settingan hanya pas hari H aja gitu ya. Nah gitu teman-teman. Nah, dari sikap perawatan saya selama ini, yaitu saya konsistenkan awalnya itu 7 pagi 7 sore ya untuk jangkriknya, selebihnya itu tidak menggunakan EF lain ya teman-teman. Nah, setelah saya gantangkan ketika waktunya agak lumayan ada, kemarin H-1, misalnya lomba hari hari Minggu. Nah, itu hari Sabtu pagi saya kasih kroto ya kan. Nah, malamnya mandi. Nah, itu terus embun biasa kasih jangkrik, habis embun kasih jangkrik 2 gitu kayak. Siang dikasih jangkrik 3 gitu kan, mau berangkat kasih jangkrik 3. Nah, seperti itu teman-teman. Dan alhamdulillah kemarin juara ya. Itu sampai juara 2 dengan rawatan itu. Nah, kemudian minggu depannya karena keterbatasan waktu ya teman-teman, saya ngasih krotonya itu sore, terus dia itu tidak mau mandi, pagi dikasih settingan kenyang, terus di lapangan pakai ulet Hongkong. Nah, alhasil dia itu ketinggian teman-teman ya, jadi pemberian Hongkongnya itu kebanyakan ya. Nah, ini ya namanya orang kalau saya juga selalu eksperimen ya kan. Nah, kalau ketika tidak seperti settingan yang awal, dia itu juga berubah teman-teman, tidak seperti yang sudah dewasa. Kalau pastol itu ternyata kalau dia itu tiap minggu digantangkan, sekali gantang itu 2 atau 3 sesi, minggu depan dibakar lagi, ternyata dia agak error juga ya. Apalagi kita dalam settingannya tidak konsisten seperti yang sebelumnya. Nah, itu juga akan membuat dia itu akan kacau ya, kacau. Kemarin saya pantau karena ulet Hongkongnya menurut saya biar emosinya naik itu, ternyata malah nggak naik, ternyata dia malah iseng ke bulu teman-teman. Nah, dari situ saya mulai mempelajari ternyata kalau mulai pastol itu tidak bisa digeber. Kayaknya kalau sekali main gitu cukup maksimal itu 2 sesi kalau mau nurunkan ketika dilombakan. Nah, dari situ saya pelajari ya teman-teman. Saya selalu pelajari, ini yang namanya baru kali ini saya menggunakan melombakan murai batu pastol ya. Biasanya kan murai batu dewasa yang selalu saya lombakan. Nah, ini sekarang sedang mencoba murai batu pastol. Nah, ternyata kalau digeber seperti itu dia tidak mau ya teman-teman. Jadi ini hanya sebatas pengalaman saya saja ya teman-teman. Jadi untuk mandinya harus selalu terjaga teman-teman.
Tapi ketika ketinggian seperti itu, nah ini harus ada langkah khusus ya. Ketika dia iseng ke bulu, ini harus melakukan perawatan yang agak ekstra gitu ya. Mandinya ditambah, terus pakannya dikurangi, yang awalnya dari 7 pagi 7 sore jangkriknya saya kurangi jadi 3 pagi 3 sore gitu ya teman-teman. Itu yang saya lakukan kepada murai batu pastol yang saya miliki ini ya teman-teman. Mudah-mudahan ke depan bisa menahan diri ya, bisa menahan diri untuk sabar ya, dan untuk konsisten ya, meskipun susah waktunya. Mudah-mudahan ke depan saya bisa menahan diri ya, karena ketika cucai-cucai saya itu sedang OB dan sekarang sedang diterapi, jadi nggak ada mainan lagi teman-teman ya. Terus kemarin mau coba pelapisnya juga, dia itu sayapnya copot ambrol ya, jadi ya ini sedang memaksimalkan untuk pastol ini gitu kan. Nah ketika agak saya maksimalkan, ternyata juga tidak bagus juga teman-teman. Ternyata ya itulah, memang namanya memelihara perawatan harian ya kan, itu harus konsisten benar. Nah ketika kita merubahnya itu agak ekstrim, ketinggian yang banget, itu akan merusak daripada murai batu yang kita miliki, apalagi masih muda nih pastol ya kan. Nah ini perlu pemahaman ya teman-teman. Jadi kalau murai batu pastol ini tidak seperti dewasa, jadi perlakuannya itu dia harus sabar. Terus kalau mau lombakan itu ya jarang-jarang gitu ya, 2 minggu sekali gitu ya teman-teman. Dan itu pun juga diperhatikan, kalau dia sekiranya kelihatannya nggak gacor gitu juga dia nggak mau teman-teman ya, dilombakan itu dia nggak mau. Kalau nggak kelihatan nggak gacor, terus kayak malas, faktornya menurun, nah itu juga di lapangan pun juga dia akan menurun teman-teman. Nah beda lagi kalau emang dia itu udah mentalnya udah bagus banget ya kan. Ini biasanya kalau murai batu baru selesai berubah dari trotol ke pastol, ternyata tidak bisa dipaksakan, itu intinya ya. Itu ya intinya teman-teman. Jadi suaranya pun juga misalnya dia punya isian, pasti bongkarnya itu juga pelan teman-teman. Jadi ini sedikit pengalaman eksperimen juga ya, karena baru pertama kali ya piara pastol, trotol sampai pastol, terus sampai dilombakan ya kan, sampai ada namanya ya, punya nama di gantangan ya. Ini ternyata harus lebih ekstra sabar gitu ya. Demikian teman-teman, ini hanya sekilas sekilas info aja tentang murai batu pastol saya yang saya kasih nama Putra Petir ini. Perawatan dari trotol sampai pastol dan akhirnya sampai lomba, sampai pernah juara dan sampai dia iseng ya, ibaratnya ngaco gitu ya. Kalau rusak sih enggak rusak, tapi ya itu kemarin gara-gara ketinggian jadi iseng ke bulu gitu ya. Demikian teman-teman, semoga ini ini hanya sharing saja ya, semoga jadi referensi buat teman-teman. Jadi kalau untuk yang baru pastol dari trotol baru ganti bulu, belum mabung lagi maksudnya teman-teman, dari trotol ke bulu baru, bulu remaja, nah itu sebaiknya harus sabar gitu teman-teman ya. Demikian teman-teman, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.